Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Konten biar hoba asik yang ada di Dindranya. So kali ini ya, ini adalah semua orang itu di kolbunya ya, di jantungnya itu ada suara Allahnya ya. Tinggal tebel atau tipis gitu ya. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Yeay. Ada yang namanya hati nurani. Itu penelitiannya tahun 98 di Institute of Harvard, sebuah institusi yang meneliti kolbu. Karena kolbu itu jantung, kerjasama Inggris sama Arab Saudi. Rupanya ada suara Tuhan di jantung itu, di bagian serambi kanan. Ada di serambi kanan dan di bilik kanan. Jadi ada suara Tuhan, walaupun kalau kita lihat kan jantung segini nih ya. Serambi kanan tuh kecil aja segini. Itu lubangnya atau lokasinya kecil sekali. Makanya sering para ulama bilang ya, Imam Al-Ghazali itu tahun 1110 mengatakan suara Tuhan atau titik kolbu lah gitu. Dia bilang gitu. Di dalam kolbu ada suara Tuhan, tapi bentuknya kayak titik gitu. Kecil gitu ya? Kecil. Tapi baru sekarang di abad-abad 21 ini pas dilihat itu bukan kecil. Itu ada sambungan-sambungan koneksi neuron di situ. Nah, di otak ini ada 100 miliar, di situ ada 40.000 situ. Jadi kata ahli-ahli, jantung punya otak sendiri yang punya rekaman sejak dia dalam rahim apa yang Tuhan mau terhadap kehidupannya. Itu. Cuman sering nggak nyala. Karena kita tidak mempertebal. Caranya mempertebal ya belajar agama. Dengan belajar agama dia mempertebal suara Tuhan itu. Kadang suara Tuhan yang sudah tersambung tapi tipis, dia tertutupi dengan ajaran-ajaran lain. Gitu. Bagaimana kita bisa tahu nih orang nih Bu secara karakter, wah dia bisa terkoneksi dengan suara Tuhan di kolbunya, Ibu? Kita bisa lihat nggak tuh? Kita bisa tahu nggak? Lihat sikap kan? Lihat sikap dia. Lihat kebijaksanaannya. Oke. Kan pasti kita misalnya disakiti orang, disakiti suami pasti marah gitu kan? Pasti pengen juga nyakitin kan? Aslinya begitu karena ada otak emosi. Iya. Tapi dikala dia sudah bisa bersikap untuk memanage emosinya itu, kita lihat aja dari, misalnya ya, dia duduk, dia tarik nafas, nah itu berarti dia punya ilmu manajemen emosi, ya kan? Kemudian nggak berapa lama kemudian, yang harusnya mungkin dia balik maki-maki suaminya, tapi dia senyum aja, kemudian melayaninya, nah itu suara Tuhan yang ada di kolbunya terkoneksi. Oh, berarti dia bagus tuh hubungannya itu ya? Iya. Gitu. Nah, ada ya yang namanya hati nurani. Penelitiannya itu tahun 98, Institute of Harvard, sebuah institusi yang meneliti kolbu ya. Jantung itu tuh sama dengan kolbu ya. Kalau orang tanya apa sih kolbu, kolbu itu ya jantung ya kan. Tuh, kerjasama Inggris dan Arab Saudi. Rupanya itu ada suara Allah ya di jantungnya kita. Pegang dulu ya, jantungnya mana, dipegang dulu. Kira-kira ada nggak suara Allah di situ? Pasti ada ya gengs ya. Makanya kita itu sering ya dapet arahan, bimbingan gitu yang agamanya kuat, pasti ngerasain itu juga ya. Yang kayak kita sering marah-marah, ngomel dan lain sebagainya, itu tipis nanti suara Allah di jantungnya kita gitu. Itu sudah terbukti nyata ya. Nah, di bagian mana? Di bagian serambi kanan ya, dan bilik kanan. Intinya kanan aja gengs. Apa-apa kan selalu di kanan ya. Makanya bilang kalau mau apa-apa kanan dulu ya, baru kiri. Pakai apa kanan. Nah, itu di situ tuh
sebenarnya letak yang paling bagus, bagian paling bagus tuh di kanan ya. Di kanan juga ada suara Allah gitu di jantung kita. Ya, di situ tuh ada suara Tuhan, walaupun ya kalau kita lihat tuh kan jantung tuh segini ya. Nah, serambi kanan itu kecil aja gitu, kecil sekali lubang atau lokasinya ya. Sering para ulama tuh bilang ya, Imam Al-Ghazali tahun 1110 mengatakan suara Tuhan atau titik kolbu. Makanya ada ya yang mengatakan suara Tuhan atau titik kolbu gitu ya kan. Nah, suara Tuhan itu ada di dalam kolbu, tapi kayak titik gitu bentuknya, kecil gitu ya bentuknya. Tapi baru sekarang ya, di abad 21 ini pas dilihat itu ternyata bukan kecil bentuknya. Jadi yang tadi dibilang katanya penelitian kecil ya, waktu dulu banget, ternyata sekarang di abad yang 21 ini pas dilihat bukan kecil lagi bentuknya. Terus kalau bukan kecil apa dong ya? Nah, jadi bentuknya itu enggak kecil ya, tapi itu tuh ada sambungan-sambungan koneksi neuronnya gitu. Di otak ini tuh ada 100 miliar gitu ya. Nah, di situ tuh ada 40.000 gitu. Jadi kata ahli-ahli gitu, jantung tuh punya otak sendiri yang punya rekaman sejak dia tuh dalam rahim. Apa yang Allah mau terhadap kehidupannya itu sudah ada gitu ya. Tapi itu apa? Tapi sering nggak nyala karena kita nggak mempertebalnya gitu. Kalau dipertebal pasti nyala terus gitu ya. Suara Allah itu akan terus-terus nyala gitu di dalam kolbunya itu tadi. Tapi karena sering dipakai marah-marah, ngomel nggak jelas, pikiran kemana-mana ya, intinya blangkrah aja gitu ya. Jadi nggak nyala, nggak mau dia suara Allah itu nggak mau nyala gitu untuk orang-orang yang begitu itu ya. Nah, cara mempertebalnya gimana ya? Cara mempertebalnya adalah belajar agama. Makanya ya, iman, pondasi paling penting di kehidupan itu adalah agama ya. Tiang kehidupan itu agama ya. Makanya kita harus belajar agama gitu setiap harinya. Dengan belajar agama, jadi kita itu mempertebal gitu, suara Allah itu dipertebal gitu. Kan udah dikasih nih suara Allah ya, di setiap manusia, di setiap orang itu pasti ada suara Allah itu ada. Cuma ada tipis, ada tebal ya. Nah, kita belajar terus agama, kajian-kajian, terus belajar sabar, sering istighfar, sholawat ya, itu juga bisa mempertebal gengsi ya. Nah, jadi kita belajar agama gitu, itu mempertebal, suara Allah dipertebal ya. Nah, kadang suara Allah itu sudah tersambung tapi itu tipis, itu tuh karena tertutupi dengan ajaran-ajaran yang lain gitu ya, yang dira seperti bilang tadi itu ya. Ini ya, bagaimana cara kita bisa tahu ya secara karakter ya, secara sifat ya, manusia itu dia itu bisa terkoneksi dengan suara Allah di kolbunya itu, kita bisa tahu nggak ya kira-kira? Ternyata itu jawabnya bisa ya, dengan cara lihat sikapnya, lihat kebijaksanaannya. Dan ini tentunya juga berdasarkan belajar juga gengs, gak ada ceritanya sikap atau kebijaksanaan tanpa ada pembelajaran, gak ada ya. Jadi tetap belajar setiap harinya, walau itu tuh ustazah, walau orang pintar, walau ya kan orang-orang yang sudah bijaksana, setiap harinya itu mereka belajar terus gengs, yakin bener itu. Nah, kan kita tuh pasti ya disakiti orang ya, disakiti suami gitu kan ya, pasti marah kan, marah gitu ya, inginnya pertama pasti pengennya marah gitu kan ya, sebelum taklim, sebelum kebijaksanaannya muncul dan lain-lain pasti pengennya marah gitu. Nah, pasti pengen nyakitin balik gitu ya, pengen nyakitin gitu, pengen balik nyakitin, atau pengen balas dendam, atau pengen balesnya gitu ya.
Mesti aslinya begitu. Karena apa? Karena wajar gitu, ada otak emosinya ya. Kita manusia, orang biasa, wajar banget kalau punya otak emosi ya. Di dalamnya itu ada otak emosinya. Tapi dikala udah bisa bersikap ya untuk memanage emosi, gimana sih cara memanage emosi? Kalian lihat yang video-video Tindra sebelumnya, itu sudah tak bahas ya tentang gimana cara memanage emosi ya. Di situ ada cara-cara memanage emosinya ya. Terus kalau sudah bisa ya bersikap untuk memanage itu, mengatur emosi itu, kita lihat aja dari misalnya kita duduk. Nah, dilihat saat kita tuh duduk, habis duduk kan tarik nafas ya. Ini yang sering duduk dan tarik nafas nih ya. Ada juga yang nggak tarik nafas, gengs. Tapi kalau kita istighfar tuh otomatis ya sudah ketarik nafas kita, keluar tarik nafas itu sudah otomatis ya. Itu berarti kita punya ilmu manajemen emosi ya. Tapi mesti kan kalau pas kalian gitu kan ya, itu tuh tarik nafas sama aja. Nah, kemudian ya nggak berapa lama setelah kita tarik nafas itu, yang harusnya kita mungkin balik maki-maki suaminya ya, suami kita ya, tapi kita itu senyum aja gitu, seolah tidak terjadi apa-apa ya, terus kemudian melayaninya ya. Enggak sih, daripada kita marah-marah tambah dosa ya, terus kita bantah juga tambah dosa, kita bilang tidak dan lain-lain tambah dosa ya. Mending kita senyumin aja kalau dinasti gitu ya. Nah, itu tuh berarti tandanya itu suara Allah yang ada di kolbunya itu terkoneksi. Kalau kita nggak bales maki-maki atau marahin ya, atau ngomelin atau cerewet atau apa atau bantah, itu berarti suara Allahnya itu terkoneksi, menyambung gitu, tersambung gitu, gengs ya. Jadi itu bagus gitu hubungannya dengan Allah gitu. Nah, makanya kalau yang bijaksana ya, yang gak suka marah-marah ya, yang sukanya ngalah gitu ya, yang ya kayaknya ada masalah tapi kerasa kayak baik-baik aja gitu, itu berarti suara Allah itu benar-benar sudah menyambung gitu dengan dia. Jadi hubungannya dengan Allah itu bagus gitu, gengs ya. Ya gengs ya, semua manusia, semua orang itu di jantung, di kolbunya itu semua ada suara Allahnya. Cuma ada yang tebal dan tipis ya. Cara mempertebal yaitu dengan selalu tiap harinya belajar agama, perbanyak istighfar dan sholawatnya ya. Kalau kita buat marah-marah, ngomel dan berbuat yang kurang baik-baik itu menipis otomatis ya. Suara Allahnya itu otomatis menipis gitu. Nah, cara melihat orang terkoneksi dengan suara Allah di kolbunya itu dengan cara memahami, cara memanage emosinya. Jadi kalau pengen tahu ya orang itu terkoneksi nggak sih sama Allah, suara Allah gitu ya, itu cara dia menyikapi masalahnya itu ya. Jika disakitin, senyum aja, terus berdoa, tidak membalasnya, itu namanya terkoneksi ya dengan suara Allahnya gitu. Dan begitu sebaliknya ya, kalau misalkan kok disakitin balik marah-marah, dan itu berarti suara Allahnya itu tidak nyala, udah otomatis tidak terkoneksi, udah otomatis putus gitu ya. Gak ada kok ceritanya suara Allah menyambung tapi dianya masih marah-marah, masih ngomel-ngomel, masih gak bisa legowo atau ikhlas, itu gak ada cerita ya. Itu berarti sedang mati gitu, koneksi suara kalbu dengan Allahnya itu lagi nggak aktif gitu. Karena apa? Karena yang dinamakan suara Tuhan ya, suara Allah, suara Sang Pencipta itu yang jelas yang bagus-bagus, gengs ya. Kalau yang tidak bagus-bagus itu namanya suara syaiton, suara iblis. Nah ya kan, ada suara Allah juga ada suara syaiton, suara iblis, tergantung. Kalau menipis ya berarti itu suara iblisnya lebih kuat ya. Kalau
tebel gitu, suara Allahnya berarti suara Allahnya lebih kuat gitu. Yang namanya suara Allah tidak ada yang buruk-buruk, yang baik semua ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian yang pecinta Al-Quran tuh biasanya juga tebel juga ya gengs ya gitu, karena sama-sama sholawat, istighfar, Quran, semua yang berada di ranah agama itu semua tebal ya suara Allahnya gitu, karena ya ada suara Allah memang di dalamnya gitu kan ya tuh. Jadi kita belajar ya, usahakan untuk untuk selalu sabar, ikhlas, sholawat, istighfar, semua pokoknya yang berhubungan dengan agama. Yang enggak Islam ya sama ya, pelajari sesuai dengan agamanya masing-masing. Semua agama itu mesti mengajari baik kok, dan ada semua, gak cuma Islam aja. Di hatinya, di jantungnya orang Kristen, Nasrani dan lain-lain tuh semuanya ada suara Tuhannya masing-masing ya. Jadi kalau menyuruhnya baik-baik, oh ya berarti itu suara Tuhannya nyala. Kalau ada yang menyuruhnya untuk buruk-buruk, oh ya berarti itu syaitannya lebih kuat ya gitu. Terus semangat ya belajar, nggak usah putus asa, nggak usah lelah. Walau dunia ini tempatnya lelah ya, tapi tetap semangat. Sekian dulu gengs video dari Tindra, semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya, doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching geng, please stay permanen yes. Salam gotik, salam mutiara surga, salam ceput, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.